spesial hanya untuk meja ini. Ini adalah metode kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang mampu membaca alam lebih baik daripada mesin manapun. Tonton sampai akhir, karena hari ini Anda akan belajar bagaimana menguraikan petunjuk tersembunyi yang ditinggalkan oleh semut-semut. Seperti halnya gundukan rayap dapat mengungkapkan deposit mineral, gundukan rayap yang Anda lihat di halaman rumah atau di jalan bisa mencapai kedalaman hingga 5 meter di bawah permukaan tanah. Sebelum melanjutkan, klik tombol berlangganan agar Anda mendapatkan akses prioritas ke video-video yang kami publikasikan. Ketika rayap menggali sedalam itu, mereka menggunakan material dari bawah permukaan untuk membangun sarang mereka. Dalam proses ini, mereka membawa mineral yang ada di sana. Karena mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun, para ilmuwan menyadari bahwa gundukan-gundukan ini dapat berfungsi sebagai sampel untuk menguji mineral atau apapun yang mungkin ada di bawahnya. Dalam pengujian yang dilakukan di Australia, para ilmuwan menemukan jejak mineral kaya yang berpotensi menghasilkan kekayaan di gunduk-gunduk tak terduga ini. Sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak relevan dalam ekosistem kita ternyata sangat berharga. Penelitian saya menggunakan rayap dan semut, serta serangga lain untuk mengakses lapisan di bawah material yang dibawa yang menyembunyikan sumber daya mineral di masa depan. Dalam studi lain yang dilakukan pada tahun 2011, para ilmuwan berusaha mengetahui apakah rayap seperti hewan lain juga menumpuk logam di tubuh mereka, yang bisa menjadi cara lain yang akurat untuk menemukan deposit mineral yang berharga. Dengan cara yang sama seperti mamalia menumpuk kalsium untuk menjaga tulang mereka, serangga menyimpan logam seperti seng dan magnesium untuk mengeraskan eksoskeleton mereka. Namun, serangga juga mampu mengeluarkan logam yang tidak mereka butuhkan atau yang dianggap beracun, dengan membuangnya melalui proses pergantian kulit atau sebagai batu kecil, mirip dengan cara manusia mengeluarkan batu ginjal. Ketika para ilmuwan mulai meneliti sistem ekskresi rayap, mereka menemukan bahwa beberapa organ rayap mengandung jumlah logam yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bagaimana limbah rayap menjadi kekuatan pendorong dalam redistribusi logam di suatu ekosistem. Studi ini membawa terobosan dalam cara rayap digunakan untuk menemukan deposit mineral, karena fokusnya tidak hanya pada gundukan rayap, tetapi juga pada tubuh mereka. Setiap kali mineral ditemukan dalam sistem rayap atau semut, kemungkinan adanya deposit mineral di sekitarnya meningkat secara signifikan. Penemuan ini membantu para ilmuwan menyadari bahwa mereka dapat mengurangi biaya eksplorasi mineral. Sebelumnya, mereka menghabiskan jutaan untuk menyewa mesin dan menggali di bawah permukaan demi menemukan jejak mineral sekecil apapun. Dengan adanya gundukan rayap, cukup mengumpulkan sampel, mengujinya di laboratorium, dan menunggu untuk melihat komposisi mineral apa yang akan ditemukan. Apa yang sebelumnya membutuhkan berminggu-minggu pengeboran dan harapan, kini hanya memerlukan beberapa hari. Bagaimana berlian bisa sampai ke permukaan bumi? Berlian terbentuk di bawah tekanan besar di bawah permukaan tanah dan berusia miliaran tahun. Berlian terbentuk di mantel bumi, di bawah tekanan dan suhu yang ekstrim, di mana atom karbon bergabung membentuk struktur kristal yang kita kenal sebagai berlian. Proses ini biasanya terjadi pada kedalaman antara 145 hingga 250 km di bawah permukaan. Tapi bagaimana berlian bisa sampai ke permukaan jika terbentuk di kedalaman ribuan meter? Jawaban sederhananya adalah melalui letusan gunung berapi. Berlian-berlian ini tersembunyi di dalam magma vulkanik yang disebut kimberlite. Kimberlite adalah sebuah batuan induk tempat berlian berada. Meskipun berlian tidak terbentuk di dalam batuan tersebut, kimberlite adalah sarana transportasinya. Ketika kimberlite mencapai permukaan, ia mengering, mengeras, dan tertutup oleh pasir serta vegetasi hingga akhirnya benar-benar terkubur. Dan disinilah rayap berperan. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Universitas Southampton dan Universitas Birmingham menemukan bahwa pemisahan lempeng tektonik merupakan kekuatan utama di balik pembentukan dan letusan magma yang kaya berlian yang berasal dari dalam bumi. Selama penyelidikan mereka menemukan bahwa sebagian besar gunung berapi kimberlite meletus sekitar 20 hingga 30 juta tahun yang lalu, setelah pemisahan awal kerak dari berbagai benua. Sebuah pipa kimberlite hanyalah saluran aliran lava yang muncul jutaan tahun yang lalu, seolah-olah kita sedang mengebor gunung berapi kuno. Mantel bumi, yang merupakan lapisan antara kerak dan inti planet, sering terganggu oleh retakan atau peregangan kerak. Meskipun hal ini terjadi ribuan kilometer di bawah permukaan, hal itu memicu efek domino yang menyebabkan terbentuknya magma kimberlite. Ketika lava kimberlite mencapai permukaan, lava tersebut mendingin dan berubah menjadi batuan.
Lambat laun, batuan tersebut tertutup oleh lapisan pasir, tanah, sedimen, dan vegetasi. Sebagian besar waktu, batuan ini benar-benar tersembunyi, dan disinilah pencarian yang sesungguhnya dimulai. Setiap gundukan tanah, atau lebih tepatnya, setiap rumah yang dibangun oleh serangga kecil ini, mengandung partikel-partikel penting yang dapat menunjukkan keberadaan berlian, emas, dan mineral lainnya, sehingga memungkinkan dilakukan uji kimia untuk mengetahui apa yang ada di bawah permukaan. Di Australia, para ilmuwan dari Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran melakukan serangkaian studi untuk mengungkap apakah rayap dapat menunjukkan keberadaan berlian dan sumber daya mineral lainnya di suatu lokasi. Tapi, mengapa mereka memilih serangga-serangga ini? Tentu saja, bukan karena kekurangan sumber daya atau tidak adanya cara lain untuk menemukan mineral-mineral tersebut. Setelah menganalisis puluhan gundukan rayap di seluruh negeri, mereka menemukan jejak emas, tembaga, nikel, dan bahkan magma kimberlite, yang merupakan tanda pertama adanya berlian di suatu area. Bagaimana para geolog menggunakan gundukan rayap untuk menemukan berlian? Para geolog mengumpulkan pasir dari gundukan rayap dengan fokus pada gundukan yang lebih besar karena dapat mengandung konsentrasi unsur yang lebih tinggi. Pasir tersebut kemudian dikeringkan, seringkali di bawah sinar matahari, sebelum diayak untuk menghilangkan partikel-partikel besar dari sisa-sisa. Pasir itu diayak lagi untuk memisahkan ukuran partikel yang berbeda, karena beberapa unsur mungkin terkonsentrasi pada fraksi tertentu. Sampel tersebut dicampur sebelum masuk ke tahap pengujian kedua. Teknik analitik seperti uji peleburan, fluoresensi sinar X, dan emisi sinar X digunakan untuk memetakan unsur-unsur apa saja yang ada dalam sampel dan bagaimana distribusinya. Rayap telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar sekutu dalam membangun kekayaan manusia, tetapi juga ilmuwan yang cerdas. Sejarah orang Afrika yang menggunakan rayap untuk menemukan deposit mineral. Jauh sebelum para ilmuwan Australia mulai mengeksplorasi penggunaan rayap untuk prospeksi, komunitas Afrika sudah menggunakan serangga ini bersama dengan semut untuk menemukan logam berharga yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Komunitas Afrika kuno menggunakan gundukan rayap untuk mengeksplorasi emas, seng, uranium, dan logam lainnya. Karena rayap dapat menggali hingga 5 meter ke dalam tanah untuk mencari kelembapan, mereka menelan sejumlah kecil logam yang ditemukan di bawah tanah saat membangun gundukan mereka. Karena mereka tidak dapat mencerna semua logam tersebut, rayap mengeluarkan kelebihan logam itu. Anggota komunitas kuno ini merasakan tekstur kotoran rayap dan menggunakannya untuk menentukan keberadaan deposit mineral di lokasi tersebut. Teknik ini telah menjadi alternatif terhadap metode pengeboran yang invasif dan mahal selama waktu yang lama di beberapa negara Afrika, seperti Afrika Selatan. Pada tahun 2024, para ilmuwan di Afrika Selatan menemukan salah satu gundukan rayap tertua di negara itu di sepanjang Sungai Baffles di wilayah Nankwala. Lebih dari 20% area permukaan di lokasi tersebut tertutup oleh gundukan pasir, yang oleh penduduk setempat disebut uwis, yang berarti bukit kecil. Namun, bukit-bukit kecil ini telah melakukan lebih dari sekadar menjadi tempat tinggal rayap. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan bahwa bukit-bukit tersebut mengandung sejumlah besar logam mulia. Ternyata, ini adalah beberapa gundukan rayap tertua di dunia, dengan usia antara 30 hingga 34 ribu tahun. Dan ada banyak karbon yang tersimpan di dalamnya. Tapi bagaimana serangga-serangga ini bisa menyimpan karbon di gundukan mereka selama itu? Alasannya terkait dengan perilaku unik rayap yang memindahkan material organik ke bagian bawah tanah. Cadangan karbon baru terus-menerus ditambahkan ke kedalaman lebih dari 1 meter. Penyimpanan yang dalam ini mengurangi kemungkinan karbon organik dilepaskan kembali ke atmosfer. Dengan demikian, gundukan tersebut akhirnya berfungsi sebagai reservoir karbon jangka panjang. Perusahaan pertambangan bukan satu-satunya yang tertarik pada gundukan rayap untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Perusahaan penyimpanan karbon juga sedang mencoba meniru cara rayap mencegah karbon kembali ke atmosfer. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa bumi menyediakan segala yang dibutuhkan oleh para penghuninya. Anda tahu bagaimana orang selalu mengatakan bahwa bumi akan menjaga dirinya sendiri. Izinkan kami menambahkan bahwa bumi juga akan menyediakan bagi mereka yang memperhatikannya. Siapa sebenarnya yang memiliki mineral di halaman belakang rumah Anda? Gagasan menemukan emas atau berlian di halaman belakang rumah Anda terdengar sangat mendebarkan. Dalam beberapa bulan, Anda bisa saja menjadi multimilioner atau bahkan miliarder. Atau mungkin tidak. Jika Anda tinggal di rumah yang Anda beli, gagasan seorang yang sedang mengatakan ingin menambang mineral mungkin terasa aneh, tetapi orang itu bisa saja memiliki hak, terutama jika ia memegang hak atas mineral di tempat rumah Anda dibangun. Banyak pemilik rumah di Amerika Serikat tidak memiliki hak atas mineral di tanah tempat mereka tinggal. Dan inilah yang bisa Anda lakukan sebagai
pemilik rumah. Pertama, siapa itu pemilik hak mineral? Pemilik hak mineral adalah siapapun yang memiliki hak untuk mengekstraksi dan menggunakan mineral yang ditemukan di bawah permukaan tanah tertentu. Mineral apa saja yang dapat diekstraksi tergantung pada ketentuan kontrak dengan pihak yang menjual hak mineral tersebut. Bisa saja mencakup semua mineral atau hanya beberapa jenis tertentu. Sebagian besar pemilik hak mineral hanya dapat mengekstraksi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Namun, ada juga yang memiliki hak untuk mengekstraksi emas, perak, atau mineral lainnya. Dalam banyak kasus, pemilik hak mineral juga dapat mengekstraksi apa yang ada di permukaan, seperti pasir dan kerikil. Bagaimana orang biasa bisa menemukan berlian di daerah yang kaya batu permata? Salah satu cara yang ekonomis untuk menemukan deposit mineral adalah melalui gundukan rayap, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Tapi bagaimana sebenarnya seseorang yang bukan ilmuwan dan tidak memiliki akses ke laboratorium bisa menggunakan gundukan rayap untuk menemukan berlian? Langkah pertama yang cepat adalah memastikan apakah daerah tempat Anda tinggal kaya akan batu permata dengan melakukan pencarian di Google. Carilah gundukan rayap atau sarang semut. Dan ingat, tujuannya bukan untuk menghancurkannya, melainkan menemukan sumber daya berharga apapun yang mungkin ada di sana. Setelah mengidentifikasi sebuah gundukan, carilah kotoran rayap. Dan jika hal itu membuatmu jijik, gunakan sarung tangan sebelum memegangnya. Rasakan kotoran tersebut untuk mendeteksi komponen logam, sambil mengamati apakah ada kilau logam. Bagaimana seseorang yang bukan ilmuwan bisa menemukan berlian menggunakan gundukan rayap? Sudah diketahui bahwa gundukan rayap dapat menjadi indikator adanya deposit mineral di suatu area. Namun tidak semua gundukan rayap akan mengandung jejak berlian, meskipun bisa saja mengandung jejak logam mulia lainnya. Jadi, sebelum Anda mulai menggali di sekitar gundukan dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda, berikut beberapa cara untuk menilai area tersebut. Carilah warna tanah yang tidak biasa. Jika Anda melihat garis-garis merah, biru, atau hijau di tanah, itu bisa menjadi tanda bahwa tembaga atau emas berada di bawah permukaan. Selain itu, perhatikan juga berat batuan di area tersebut, terutama jika ada aliran sungai di dekatnya. Batu-batu kecil seharusnya tidak terlalu berat, dan jika ternyata berat, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda berada dekat dengan deposit mineral. Jika ada garis-garis logam yang berkilau di tanah, Anda mungkin berada di atas lokasi tambang potensial. Terakhir, periksa pertumbuhan tanaman di area yang jarang, karena beberapa tanaman justru tumbuh subur di hadapan mineral tertentu. Dan begitulah cara rayap bisa membawa Anda menemukan berlian. Tanda-tanda bahwa logam mulia ada di suatu tempat. Jika Anda sedang mencari berlian dan batu mulia lainnya di halaman rumah Anda, berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui. Batu mulia terbentuk di dalam batuan pada suhu yang lebih rendah. Batu-batu tersebut memerlukan panas dan tekanan yang intens untuk berkembang. Komposisi kimia dari sebuah batuan menentukan jenis batu mulia apa yang akan terbentuk darinya. Seperti yang sudah Anda ketahui, berlian terbentuk dari sejenis batuan vulkanik yang disebut kimberlite. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah Anda temukan di halaman rumah Anda, tetapi Anda bisa menemukan batu mulia lain seperti topaz, giok, malakit, obsidian, opal, dan kuarsa di halaman Anda. Tempat lain untuk mencari batu mulia dan logam mulia adalah di jalur pendakian. Perhatikan gundukan dan sarang semut di sekitar Anda. Jangan buang batu-batu acak yang Anda temukan di tempat-tempat tersebut. Selain itu, pelajarilah sebanyak mungkin tentang batuan yang Anda temukan, agar Anda tidak tertipu oleh pembeli yang mungkin ingin memanfaatkan ketidaktahuan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Silakan klik salah satu kartu di layar untuk menonton video lainnya. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan kanal ini.